Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menyajikan mengenai tugas ruang kolaborasi modul 2.3 yaitu praktik coaching dengan Alur Tirta. Perkenalkan, kami kelompok 1 beranggotakan saya sendiri Amalia Hotimah Mareta dan Ibu Ipah Mudipah CGP Angkatan 9. Fasilitator kami yaitu Bapak Jason dan pendamping praktik kami adalah Bapak Sujana dan Bapak Syamsuri. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bu Iva. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bu Amal. Nah, selamat sore. Gimana kabarnya nih Bu Iva? Kabar saya baik Bu, cuma sedikit kurang bersemangat. Ibu sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah hari ini saya sehat walafiat ya. Tapi saya kok lihat Bu Iva kayaknya lagi bingung gitu Bu Iva. Kenapa Bu Iva? Iya nih, saya kurang bersemangat karena saya butuh teman untuk mengobrol dan berdiskusi Bu Amal. Wah, ya oke, mari kita ngobrol-ngobrol ya, supaya rileks lah gitu ya, supaya nggak tegang nih Bu Iva. Kita cari suasana yang tenang, supaya kita bisa ngobrolnya nyaman ya Bu Iva ya, mari. Ya Bu, saya sangat setuju agar suasana juga fresh dan menenangkan dan kita fokus dengan obrolan kita pada kali ini. Oke. Bu Iva, Ya. topik hari ini yang mau dibicarakan dengan saya apa Bu Iva? Jadi begini Bu Amal, saya tuh sedang bingung dengan kondisi di kelas saya nih, terutama dalam pembelajarannya pendidikan Pancasila di kelas. Nah, ketika pembelajaran ada murid-murid saya yang tidak fokus, kemudian antusias, tidak memperhatikan. Akibat dari tidak fokus ini dan antusias ketika saya memberikan soal, anak-anak nilainya malah rendah sekali. Jadi saya sangat bingung, Bu. Jadi begitu ya. Jadi Ibu itu melihat anak-anak yang kurang fokus dalam belajar dan semangat mereka kurang gitu ya, tidak antusias ya. Begitu ya, Bu ya? Iya, Bu, seperti itu yang sedang saya rasakan. Anak-anak kurang memahami mengenai materi pembelajaran saya yang sampaikan sehingga nilainya juga kurang memuaskan. Baik. Kita punya waktu kurang lebih 15 sampai 20 menit ya Bu Ipah ya. Yuk kita ngobrol mengenai hal yang tadi dibicarakan sama Bu Ipah. Apa yang ingin Ibu dapatkan dari obrolan hari ini dengan saya, Bu? Nah, dari hari ini saya berharap ketika mengobrol mendapatkan solusi bagaimana sih anak-anak ini agar bisa fokus, kemudian antusias di dalam pembelajaran, terutama di pembelajaran pendidikan Pancasila karena di kelas saya sudah menerapkan kurikulum merdeka dan bisa memperbaiki nilai-nilai mereka agar jauh lebih baik. Seperti itu, Bu Ama. Berarti obrolan hari ini mencari solusi ya, supaya bagaimana caranya murid-murid di kelas Bu Ipa itu lebih termotivasi dalam pembelajaran kurikulum merdeka. Seperti itu ya Bu Ipa ya? Iya Bu, betul. Padahal saya tuh sudah memakai PowerPoint nih Bu ketika menjelaskan, kemudian memberikan contoh. Kok ketika saya lihat anak-anak tuh merasa bosan, kemudian tidak memperhatikan ketika saya menyampaikan. Padahal saya rasa menggunakan PowerPoint itu sudah sangat menarik karena bervariasi dengan warnanya. Seperti itu Bu Amal.
Jadi Ibu tuh sudah menggunakan, media pembelajaran yang semenarik mungkin ya, Bu, ya, dengan menggunakan PowerPoint dan lain sebagainya, tapi anak masih saja kurang termotivasi ya, begitu ya, Bu? Iya Bu, betul. Menurut saya pasti apabila anak-anak antusias itu pasti akan memperhatikan nih, fokus, kemudian antusias dan aktif yang bertanya, dan mengerti mengenai materi yang sudah dijelaskan. Pastinya kan nanti akan berpengaruh dengan nilainya, seperti itu Bu. Jadi dengan menurut, tadi, menurut Ibu, anak-anak idealnya itu kan bisa memperhatikan dengan fokus ya, Bu, ya? Bisa memperhatikan dengan fokus, kemudian bisa memahami materi, dan idealnya murid itu kalau dengan fokus itu bisa meningkatkan pembelajaran mereka, baik itu, maaf ya Bu ya, kalau di kurikulum merdeka itu kan kita tidak berfokus pada nilai ya Bu ya, tapi bagaimana mereka bisa mencapai tujuan mereka dalam pembelajaran untuk meningkatkan potensi mereka ya, kurang lebih seperti itu yang saya tangkap ya Bu ya? Iya Bu, begitu idealnya kalau anak-anak dan paham fokus pasti nantinya akan mencapai tujuan pembelajaran kita, yaitu sekarang masuknya ke capaian pembelajaran, seperti itu Bu. Apa yang kira-kira menurut Ibu yang mempengaruhi hal tersebut bisa bisa terjadi gitu, Bu? Menurut saya hal yang mempengaruhi itu pastinya, dari motivasi diri sendiri ya Bu ya. Karena anak-anak tuh berangkat dari rumah tuh harus happy. Jikalau anak-anak happy pasti pembelajaran pun akan menyenangkan nih, mereka akan cepat masuk. Akan tetapi apabila anak-anak berangkat dari rumah tidak happy, tidak bahagia, maka ketika menerima pembelajaran itu anak itu nggak bakal fokus, apalagi antusias. Nah, itu dari dalam diri anak. Kemudian pastinya dari faktor eksternal juga. Faktor eksternal juga pastinya mempengaruhi untuk anak-anak tuh bagaimana fokus, kemudian antusias dan termotivasi. Faktor eksternalnya itu kayak lingkungan nih, teman-temannya ini nggak sih, ganggu nggak sih? Kalau misalkan biasa tuh anak-anak SD ya terutama, ada yang udah beres, jalan-jalan ke temennya. Jadi ya fokus sama antusias mereka tuh ini langsung buyar, apalagi kalau diganggu seperti diajak ngobrol, tiba-tiba tugasnya nggak selesai seperti itu, dan motivasinya sangat penting sih untuk anak-anak juga, harus mau belajar dan kita lihat dulu, mood dari rumahnya nih, anaknya happy atau enggak, seperti itu. Dari yang barusan Ibu bicarakan tuh luar biasa ya Bu ya, tentang anak-anak di sekolah Ibu. Dan, untuk sekarang nih Bu, di situasi sekarang, apa yang Ibu rasakan? Kemudian kalau Ibu lihat, anak-anak nih dari level 1 sampai dengan 10, ada di level mana? Nah, kalau situasi saat ini yang saya rasakan ada hanya beberapa anak yang fokus, kemudian antusias di dalam pembelajarannya dan mau memperhatikan di dalam pembelajarannya. Menurut saya kira-kira saat ini, bagi yang memperhatikan dan fokus mungkin ada di level 8, bagi yang, kurang fokus dan kurang memperhatikan saya rasa berada di level 5 Bu, seperti itu. Baik baik. Jadi kalau untuk level 10 nih, untuk anak-anak Ibu, kan Ibu tadi sekarang ada di level 5 ya, Bu, ya? Eee, Bisa nggak tuh anak-anak kira-kira mencapai level 10 gitu ya, Bu, ya? Dalam dalam memahami untuk fokus di pembelajaran Ibu gitu. Kemudian apa yang akan Ibu lakukan supaya hal-hal yang Ibu inginkan gitu ya, yang Ibu inginkan bisa, terlaksana dengan optimal? Apa yang kira-kira yang bisa Ibu lakukan? Baik, kalau untuk memahami materi, saya rasa anak-anak bisa sih sampai level 10. Tapi kalau untuk fokus serta antusias, mungkin dari 5, saya akan mencoba menaikkan dulu ke level 8 nih.
Karena kan, dalam fokus serta antusias ini dibutuhkan proses, terutama proses dalam pembelajaran nih, bagaimana cara meningkatkannya. Nah, terkait tadi kalau misalkan di level 10, apa sih yang bisa membuat, anak antusias dan bisa saya lakukan? Nah, itu saya masih agak bingung, Bu. Tapi saya sempat berpikir nih, Bu, dalam hal tersebut saya akan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di dalam kelas sesuai dengan kebutuhan peserta didik saya, seperti itu, Bu. Luar biasa. Jadi Ibu akan melakukan aksi nyata di sekolah itu dengan melakukan pembelajaran berdiferensiasi ya Bu ya. Luar biasa sekali. Menarik sekali bagi saya. Kemudian menurut Ibu nih, keberhasilan dari rencana tadi Bu seperti apa? Nah, pastinya dalam penerapan pembelajaran berdiferensiasi ini saya sebelumnya harus mengasesmen dulu nih anak-anak tentang gaya belajarnya, kemudian sudah saya dapatkan, kemudian sudah saya analisis, didapatkan hasil, ada 3 gaya belajar yang saya dapatkan, yaitu kontekstual, visual, dan audiovisual. Nah, mungkin saya bisa melakukan pembelajaran dengan menggunakan pembelajaran berdiferensiasi. Nah, dalam pembelajaran berdiferensiasi ini terbagi menjadi 3, yaitu berdiferensiasi proses, produk, dan konten pastinya. Itu. Luar biasa sekali Bu rencana Ibu. Menurut Ibu yang harus dipersiapkan untuk itu adalah hal-hal yang selain pembelajaran di kelas, mungkin ada hal lain yang bisa Ibu lakukan? Nah, hal lain yang bisa saya lakukan pastinya yang tadi berkaitan dengan ini ya Bu, diferensiasi proses, konten, dan produk. Nah, mungkin saya juga akan menyiapkan perangkat pembelajaran nih, terutama dalam berkaitan berdiferensiasi, karena kan aktivitasnya sama tapi sesuai gaya belajarnya berbeda. Mungkin kayak kinestetik nih, kinestetik saya akan menyampaikan kegiatan misalkan kayak bermain peran, menaati aturan. Misalkan ada yang jadi polisi, ada yang jadi orang tua, ada yang jadi anak-anak yang menyeberang jalan nih. Kemudian kalau untuk audiotori, saya ingin menyiapkan lembar bacaan berupa menaati aturan, misalkan serta melakukan wawancara dengan guru di sekitar. Kemudian kalau untuk visual, saya menampilkan teksnya, kemudian saya memberikan penilaian kepada murid yang nantinya hasil akhirnya ada yang berupa bermain peran, kemudian membuat cerita, dan yang lainnya seperti itu. Luar biasa Ibu. Jadi dengan tadi setelah banyak yang Ibu bicarakan ke saya, memang pembelajaran berdiferensiasi itu berpihak kepada murid ya Ibu ya. Nah, kurang lebih itu untuk menerapkan itu membutuhkan waktu berapa lama? Dalam hal penerapan ini pastinya Iya. saya butuh 2 maupun 3 hari, terutama dalam menyiapkan ini ya Bu ya, media pembelajaran, karena ya sangat dibutuhkan sekali untuk media pembelajaran yang bertujuan di mana nanti anak-anak tersebut bisa fokus, kemudian bisa antusias agar pembelajaran satu sisi tidak monoton. Karena di dalam kelas ini kan sudah ada 3 ini ya Bu, 3 gaya belajar, jadi mungkin butuh 2 atau 3 hari, seperti itu untuk menyiapkan. Luar biasa sekali Bu Iva. Kira-kira menurut Ibu yang terlibat dalam pelaksanaan implementasi dari pembelajaran Ibu kira-kira siapa saja? Ya mungkin yang saya libatkan rekan guru yang di kelas sebelahnya, yaitu kelas 2A, dan di situ saya akan melakukan diskusi terutama mengenai pembelajaran yang berbasis berdiferensiasi. Kemudian ketika nanti nih saya akan melakukan wawancara dengan rekan guru juga sama-sama di kelas 2, karena kita harus saling berkolaborasi juga ya Bu, antara guru juga
agar pembelajaran itu dan tujuan pembelajaran bisa tercapai dengan baik, seperti itu, Bu. Kira-kira Ibu akan mulai pembelajaran berdiferensiasi ini untuk mewujudkan tujuan Ibu dalam pembelajaran berpihak pada murid, kemudian meningkatkan fokus dan minat belajar anak. Kira-kira kapan akan Ibu mulai? Mungkin saya bisa melakukannya ketika hari Senin, Bu, dan saya akan mencoba praktekkan, Bu. Mudah-mudahan dalam penerapan diferensiasi ini anak-anak fokus dan antusias, terutama di dalam pembelajaran pendidikan Pancasila, seperti itu, Bu. Luar biasa Ibu Ipa. Dari obrolan yang sudah kita lakukan Ibu Ipa, obrolan yang begitu banyak, begitu luar biasa tentang permasalahan yang Bu Ipa hadapi. Apa yang bisa Ibu simpulkan dari pembicaraan kita hari ini? Awalnya saya merasa bingung sekali saya cerita dengan siapa. Nah, terutama tentang pembelajaran, Bu. Tapi di akhir pembelajaran ini, saya pastinya mendapatkan solusi dari obrolan ini untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Tadi sesuai dengan gaya belajar peserta didik yang pastinya harus memenuhi kita melihat kondisi peserta didik, pembunuhannya seperti apa, dan pastinya harus bisa melakukan kolaborasi bersama teman-teman agar pembelajaran dan tujuan pembelajaran dari diferensiasi ini dapat diterapkan dan sesuai dengan tujuan awal pembelajarannya, seperti itu. Bagus sekali Ibu, luar biasa. Jadi Ibu sudah menemukan solusinya ya dari setiap setiap yang Ibu hadapi saat ini. Tetap semangat Ibu, terus menjadi guru yang teladan, menjadi guru yang berpihak kepada murid, mewujudkan profil pelajar Pancasila Ibu. Semangat selalu ya Ibu ya. Semangat selalu, saya mulai semangat, tidak lesu lagi. Terima kasih banyak Bu Ama atas perbincangan pada hari Sama-sama ini. Ibu Ika, terima Sehat kasih selalu Bu kembali. Ama. Iya. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, selamat sore Bu Amal. Selamat sore, Waalaikumsalam Ibu Ipa. Bagaimana kabarnya Bu Amal? Kabar saya baik Bu Ipa, tapi saya ini lagi agak galau nih Bu Ipa, kurang semangat nih hari ini. Ya, saya tuh agak bingung gitu Bu Ipa. Bagaimana Bu Ipa kabarnya Bu Ipa hari ini? Alhamdulillah kabar saya baik, tapi saya lihat Ibu ada yang berbeda nih. Kayaknya tidak bersemangat, terlihat bingung. Iya betul Bu Ipa, saya ini lagi ada pikiran yang saya pikirkan nih Bu Ipa. Oh, mari kita ngobrol bersama ya, agar suasananya juga enak, rileks. Kita sebaiknya pindah ke tempat yang lain untuk berbicaranya nyaman, tidak berisik. Setuju Bu Ama? Mari Bu Ipa, saya setuju sekali Bu Ipa, biar saya tuh pikiran saya, kemudian saya tuh ngerasa tidak banyak yang saya pikirkan gitu ya, bisa fokus dalam kegiatan saya sehari-hari ini. Akhir-akhir ini saya ngerasa bingung begitu Bu Ipa. Mari Bu Ipa, saya senang sekali Bu Ipa, terima kasih. Kita ngobrol santai saja ya Bu. Nanti dari obrolan kita akan menghasilkan sesuatu yang sangat luar biasa. Ya Bu, siap. Oke. Nah, apa yang mau Ibu obrolkan dengan saya? Jadi begini Bu, saya itu akhir-akhir ini merasa bingung Bu, merasa kurang fokus dalam bekerja, merasa banyak beban yang saya pikirkan gitu Bu. Jadi
saya tuh nggak bisa memanajemen waktu antara kegiatan sehari-hari saya di sekolah dengan banyaknya tugas yang saya emban ya. Kebetulan saya di sekolah itu sebagai GDS jurusan, kemudian saya sebagai pembina pramuka, juga saya sebagai guru produktif di mata pelajaran khusus di kesekretarisan ya Bu, dan gurunya memang hanya di kelas 11 itu hanya saya, tidak ada rekan yang lain yang mengajar. Dan di waktu saya mengajar itu, kurang lebih saya mengajar itu sebanyak 33 jam ditambah dengan kelas 12 yang saya ajar. Jadinya waktu itu banyak tersita Bu Ipah, dan saya itu memang kan sekarang lagi meningkatkan kompetensi saya mengikuti diklat CGP. Jadi itu hal yang saya pikirkan adalah saya tidak bisa memanajemen waktu, mengatur waktu dengan baik, di mana tugas-tugas dan kewajiban saya harus laksanakan, dan tugas-tugas CGP yang sekarang saya sedang lakukan itu bisa terlaksana dengan baik, begitu Bu Ipah. Wah, jadi saat ini Ibu merasa bingung ya, galau, karena saking banyaknya kegiatan seperti menjadi guru GBS, kemudian pembina pramuka, dan ditambah jamnya juga 33 jam. Jadi satu sisi Bu Ama juga sulit untuk membagi waktu di sekolah dan di dalam kegiatan guru penggerak ini. Seperti itu ya, Bu? Betul Bu Ipah, betul sekali. Saya tuh merasa seperti itu, sekarang masa bingung gitu, kurang fokus jadinya Bu Ipah. Nah, saat ini kita ada waktu 15-20 menit ya Bu, untuk mau ngobrol. Nah, dalam hal ini, apa sih yang ingin Ibu dapatkan dari obrolan kita pada hari ini? Saya harap dengan adanya obrolan dengan Bu Ipah ini, hari ini komunikasi saya dengan Bu Ipah, saya berharap bisa mendapatkan solusi untuk saya, bagaimana saya bisa memanajemen waktu saya, kemudian bagaimana tugas-tugas saya, kewajiban saya di sekolah itu bisa terlaksana dengan baik dan optimal, dan saya bisa fokus dalam berpikir, kemudian dalam bertindak, dan sebagai pengajar di kelas, saya bisa menjadi sosok guru yang memang bisa fokus dengan anak-anak saya ketika belajar gitu Bu Ipah. Mudah-mudahan saya bisa bisa membangkitkan semangat saya lah untuk terus menjadi pendidik dan melaksanakan kegiatan untuk meningkatkan kompetensi saya dalam mengikuti kegiatan diklat ini gitu Bu Ipah. Sangat luar biasa. Berarti satu sisi mencari solusi supaya Ibu juga bisa membagi waktu antara sekolah, yaitu mengajar peserta didik, kemudian menjadi pembina pramuka, GBS, kemudian menjadi guru produktif, di sela-sela kegiatan pengembangan diri kita, yaitu sebagai seorang CGP ya Bu, seperti itu. Betul, betul. Nah, jadi tadi apa benar yang saya tangkap seperti itu, Bu Ama? Betul Bu, iya betul Bu. Jadi saya harapkan ya solusi untuk dari komunikasi yang dilakukan hari ini, saya bisa menemukan solusi yang baik untuk saya, memotivasi diri saya dalam meningkatkan tanggung jawab dan kinerja saya gitu Bu Iva. Nah, jadi menurut Ibu situasinya sekarang seperti apa dan sudah berada di level berapa? Misalkan, oh saya nih memanajemen waktunya baru setengah nih, belum bisa full, jadi saya berada di level 5, nanti saya akan meningkatkannya ke level sekian. Jadi menurut Ibu sekarang situasinya seperti apa? Situasi yang saya alami sekarang mungkin saya ada di level 5 ya Bu. Betul Bu Iva, saya ada di level 5. Jadi saya harap saya bisa meningkatkan motivasi dalam diri saya untuk bisa ke level 10 ya Bu ya, untuk optimal dalam segala hal, motivasi, fokus dalam berpikir, dan lain sebagainya. Seperti itu Bu Ipa. Nah, dari hal itu, apa yang mempengaruhi hal tersebut tentang manajemen waktu? Iya, mengenai manajemen waktu. Iya, yang mempengaruhi saya, kenapa saya misalnya tidak bisa memanajemen waktu dalam diri saya sekarang ini. Saya merasa banyak sekali tugas yang harus saya laksanakan gitu Bu Ipah. Dari mulai saya
menertibkan anak-anak di jurusan, kemudian membagi waktu untuk mengajar di kelas dengan 33 jam yang memang satu harinya saya itu kurang lebih 8 sampai 9 jam di kelas itu Bu Ipah. Kemudian bagaimana saya mengatur waktu ketika saya harus menyelesaikan tugas-tugas di luar mengajar. Setelah selesai sekolah, saya harus melaksanakan, mengerjakan tugas-tugas kompetensi untuk diklat sebagai seorang guru penggerak yang bisa memberikan contoh kepada anak didik saya, kemudian kepada rekan-rekan sejawat saya tidak mau ketika saya menjadi guru penggerak ini terbengkalai gitu, kelas itu saya tidak mau sampai tidak masuk kelas gitu. Itu yang saya optimalkan dan saya inginkan adalah anak-anak itu sesuai dengan kompetensi mereka bisa menjadi lebih baik lagi. Gitu Bu Ipah. Berarti hal tersebut tadi harus betul-betul dioptimalkan. Kemudian Betul. dari hal tersebut, apa yang harus dipersiapkan nih agar waktu bisa termanajemen dengan baik nih? Apa yang harus dipersiapkan? Apakah seperti ini bikin jadwal atau seperti apa nih yang dipersiapkan? Yang saya pikirkan itu ya mungkin begini Bu Ipah, jadi saya tuh bisa saya mempersiapkan agenda per hari saya gitu ya. Saya mulai membiasakan budaya positif untuk diri saya Bu Ipah. Kemudian saya harus bisa menjadi belajar untuk terampil, kemudian mempunyai kemampuan untuk menstabilkan emosional saya, kemudian sosial saya dengan rekan-rekan, bagaimana supaya termanajemen dengan baik kegiatan antara kegiatan di sekolah maupun di rumah, dan saya tentunya dengan suami di rumah, dengan anak-anak di rumah bisa berkomunikasi dengan baik. Akhirnya nantinya ketika saya misalnya terpepet pekerjaan yang begitu banyak, mereka bisa paham ya, namanya ibu-ibu di rumah ya Bu Iva, mungkin ya bisa dipahami lah. Dan ketika di sekolah pun dengan rekan sejawat, rekan-rekan saya dapat mendukung dengan baik seperti itu. Jadi saya mulai dengan budaya positif dan saya bisa menstabilkan emosional saya gitu Bu Iva. Nah, dari hal itu apa yang bisa memastikan bahwa keduanya itu harus bisa berjalan dengan baik antara kegiatan sekolah, terus mengenai jam pelajaran yang tadi saya dengar sangat banyak sekali dengan kegiatan pengembangan diri aktivitas CGP ini. Ya, saya mulai dengan mungkin dengan dengan pembelajaran manajemen yang baik, yaitu membuat agenda waktu kegiatan yang saya harus laksanakan per hari gitu, per jamnya saya tuh harus mulai menata diri saya, keyakinan dalam diri saya, memotivasi diri saya supaya saya termotivasi untuk bisa terus melaksanakan tugas-tugas saya dengan baik gitu Bu Ipa. Jadi rencananya saya akan membuat agenda perencanaan kegiatan saya di hari-hari untuk terus bisa melaksanakan secara optimal kegiatan yang akan saya lakukan gitu. Nah, dalam hal itu kira-kira siapa yang terlibat untuk membantu ibu ketika selalu mengingatkan nih waktunya harus balance antara kegiatan sekolah, kemudian tugas-tugas CGP juga yang begitu sangat luar biasa yang terlibat untuk membantu ibu memanage waktu ini, mengingatkan waktu. Yang tentunya yang begitu berpengaruh dalam diri saya adalah tentu yang satu rumah ya Bu Ipah ya, kalau di rumah yaitu suami ya. Kemudian anak-anak saya supaya bisa mereka memahami kegiatan-kegiatan yang saya lakukan, saya sharing dengan mereka, berkomunikasi dengan suami, dan suami pasti memahami apa yang saya bisa kerjakan, saya bisa lakukan, dan membantu apapun yang saya bisa lakukan gitu, dan suami bisa lakukan di rumah. Kemudian kalau di sekolah tentunya saya membangun sosial yang positif dengan rekan-rekan sejawat, berkolaborasi dengan mereka, dan tentunya dari kritik dan saran mereka itu membangun diri saya, meskipun ada hal-hal lain yang memang mungkin berimbas pada diri saya, kenapa sih ya teman saya begini, padahal mah itu adalah salah satu motivasi eksternal dari luar untuk saya memotivasi diri, seperti itu Bu Ipa. Berarti satu sisi rekan-rekan guru juga harus dilibatkan juga ya dalam hal itu ya Bu? Betul Bu Ipa, betul. Kemudian
Tadi Ibu sepertinya sudah menceritakan banyak sekali. Nah, kira-kira bagaimana Ibu memastikan hal ini bisa berjalan dengan baik? Saya bisa memastikan hal ini bisa berjalan dengan baik ya tentunya saya akan lihat, perencanaan, mulai dari, agenda yang saya buat itu terlaksana dengan baik, sesuai dengan, target saya, tujuan saya adalah bisa memanajemen waktu antara kegiatan sekolah dengan kegiatan, CGP atau, kompetensi untuk, diklat guru penggerak ini ya, sesuai dengan saya harus bisa menanamkan atau mencerminkan nilai-nilai guru penggerak dan peran saya sebagai guru penggerak, seperti itu, Bu. Oke. Nah, sangat bagus sekali Bu Ama ini pemaparannya. Untuk itu, jadi kapan untuk bisa memanajemen waktu dengan baik, dimulainya kapan nih kira-kira? Insya Allah saya akan mulai melaksanakannya, mungkin saya akan membuat perencanaannya, insya Allah saya buat di esok hari dan saya mulai melaksanakannya, setelah saya membuat perencanaan itu, ya optimalnya di hari Senin depan insya Allah saya optimalkan sebaik-baiknya, gitu Bu. Masya Allah. Baiklah Bu, kita sudah ngobrol banyak nih dari tadi mengenai manajemen waktu antara kegiatan sekolah dan kegiatan CGP. Dalam hal ini, apa yang Ibu simpulkan di dalam pertemuan kita kali ini nih? Apa yang bisa dapat Ibu simpulkan dari pertemuan kita kali ini? Alhamdulillah terima kasih Bu Ipah dengan adanya komunikasi dengan Bu Ipah ngobrol seperti ini, jadi beban saya tuh merasa berkurang gitu Bu Ipah ya. Jadi saya tuh mendapatkan solusi pada diri saya bahwa saya itu tidak boleh menyerah gitu. Apa yang saya lakukan sekarang dengan tidak bisa memanajemen waktu, saya bisa melibatkan orang-orang di sekitar saya untuk memotivasi diri saya, baik itu internal maupun eksternal. Saya bisa menumbuhkan keyakinan dalam positif, budaya positif dalam diri saya, untuk saya bisa lebih baik lagi dan saya bisa, mengendalikan atau, berkemampuan untuk mengendalikan emosional saya, sosial saya dengan rekan-rekan, dengan keluarga dan, teman-teman semua yang terlibat, dalam kegiatan saya di sekolah maupun, di dalam, kegiatan, guru penggerak ini. Insya Allah mudah-mudahan terima kasih banyak Bu Ipah, hal ini membuat saya jadi berpikir, semangat gitu, membangun diri saya, memotivasi diri saya. Bagus sekali Bu Ama atas pemaparan kali ini. Akhirnya Ibu bisa menemukan solusinya. Tetap semangat ya Bu. Jangan lesu-lesu Ya, lagi. terima kasih Bu Ipah untuk obrolan kali ini, saya sangat berterima kasih. Terima kasih banyak Bu Ipah, semoga sehat selalu Bu Ipah. Sama-sama, semoga sehat selalu Bu Ama. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.